Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Feby Ardani dari manajemen 21 dengan NIM 200414038 akan mempresentasikan tugas praktek statistika, yaitu melakukan uji hipotesis 2 sampel. Yaitu yang pertama uji dependent sample test dan yang kedua yaitu uji paired sample test. Uji dependent sample test adalah uji komparatif atau uji beda rata-rata 2 sampel. Tujuannya adalah untuk mengetahui adakah perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua kelompok bebas independen yang berskala data interval atau rasio. Dua kelompok bebas yang dimaksud di sini adalah dua kelompok yang tidak berpasangan. Artinya, sumber data berasal dari subjek yang berbeda. Misalnya kelompok A dan kelompok B, di mana responden dalam kelompok A dan kelompok B adalah dua kelompok yang subjeknya berbeda. Lalu di sini kita akan melakukan ujinya. Seperti biasa, yang pertama kita akan mengcopy datanya terlebih dahulu, lalu kita paste di SPSS. Di sini kita paste with variable names. Lalu kita ke variable view, pada measure kita ganti scale, dan values pada metode. Di sini kita beri keterangan satu metode standar dan yang dua yaitu metode baru. Satu metode standar, lalu kita add, dan selanjutnya dua metode baru, lalu kita add, kita oke. Lalu kita kembali pada data view. Ketika sudah seperti ini, lalu kita klik analyze. Di sini kita pilih compare means, lalu independent sample test. Di sini untuk waktunya kita taruh pada tes variabel, dan untuk metode kita grouping variabel. Lalu di sini kita define group. Di sini grup 1 kita beri angka 1 dan grup 2 kita beri angka 2. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik option di sini. Jika sudah, kita klik continue, lalu kita oke. Dan ini dia hasil outputnya. Untuk grup statistik diketahui pada metode standar adalah 15 observasi, sedangkan untuk metode baru juga sama, yaitu 15 observasi dengan nilai rata-rata kelompok metode standar yaitu 42,13 menit, dan sementara untuk metode baru yaitu sebesar 35,4 menit. Dengan demikian, tabel
induktif ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan nilai rata-rata waktu produksi sebesar 42,13 dikurangi 35,4 sama dengan 6,73 menit. Lalu untuk independent sample testnya di sini, untuk hasil output yang kedua, diketahui bahwa nilai signifikan level test for equality of variance sebesar 0,77, lebih dari 0,5, maka dapat diartikan bahwa varian data antara kelompok standar dengan kelompok metode baru adalah homogen atau sama, sehingga penafsiran tabel output independent sample test ini berpedoman pada nilai yang terdapat pada tabel equal varian assume. Dan pada bagian equal varian assume, pada signifikan yang kedua ini dapat kita lihat nilainya sebesar 0,025, yang berarti kurang dari 0,05, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji independent sample test, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 0 dengan hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif tidak ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara waktu produksi dengan metode standar dan rata-rata waktu produksi dengan metode baru. Selanjutnya pada mean difference, nilainya sebesar 6,73. Nilai ini menunjukkan selisih antara rata-rata produksi menggunakan metode standar dengan rata-rata waktu produksi menggunakan metode baru. Lalu selanjutnya kita akan melakukan uji Piret sample test. Uji Piret sample test merupakan bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan. Data yang digunakan dalam uji Piret sample test umumnya berupa data berskala interval atau rasio atau data kuantitatif. Uji Piret sample test bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel atau dua kelompok yang saling berpasangan atau berhubungan. Baik, di sini kita sudah menyiapkan data untuk melakukan uji Piret sample test. Seperti biasa, kita copy lagi datanya, lalu kita pindahkan ke SPSS. Di sini kita paste with variable names. Lalu kita ke variable view to measure. Pada ID karyawan kita klik nominal untuk pretest scale dan posttest juga scale. Lalu kita kembali ke data view, lalu kita klik analyze, compare means, lalu kita pilih Piret sample names. Di sini untuk variable 1
pretest dan variabel 2 yaitu posttest. Lalu kita klik option. Di sini confidence interval percentage-nya 95% dan untuk missing values kita klik pada exclude case analysis by analysis by analysis. Lalu kita klik continue, kita klik OK. Dan ini dia hasil outputnya. Untuk output yang pertama, Pirate sampel statistik. Pada ringkasan hasil statistik deskriptif dari kedua sampel yang diteliti, yakni pretest dan posttest. Untuk nilai rata-rata pretest nilai rata-rata produktivitas karyawan sebesar 4,46 pakaian per pekan, sedangkan untuk posttest nilai rata-rata yang diperoleh yaitu 6,33 pakaian per pekan, dengan jumlah responden atau karyawan yang digunakan sebagai sampel penelitian yaitu sebanyak 30 orang. Dan untuk standar deviasi pada pretest sebesar 1,19 dan untuk posttest sebesar 1,94 atau 1,935. Dan standar error mean untuk pretest yaitu 0,218 atau 0,22 dan posttest dengan nilai sebesar 0,35. Dan karena nilai rata-rata hasil belajar pretest yaitu 4,46 kurang dari posttest yaitu 6,33, maka itu artinya secara deskriptif ada perbedaan rata-rata produktivitas karyawan antara pretest dan posttest. Selanjutnya, untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut benar-benar nyata atau signifikan, maka kita perlu menafsirkan hasil uji Pirate test yang terdapat pada hasil output kedua, yaitu Pirate sample correlation. Berdasarkan hasil output ini, nilai koefisien korelasinya atau correlation sebesar 0,094 dengan nilai signifikan yaitu 0,62. Karena nilai signifikannya 0,62 yang artinya lebih dari probabilitas 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada keterkaitan antara variabel pretest dan atau dengan variabel posttest, yang artinya pemisahan sampel berhasil. Lalu untuk hasil output yang ketiga, di sini pada signifikansinya yaitu 0,00 yang artinya kurang dari 0,5,
0,05 maksudnya, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif tidak ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang signifikan antara hasil belajar produktif karyawan sebelum mendapat insentif pretest dan setelah mendapat insentif post-test dengan selisih min 1,87 pakaian per pekan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.